Selamat pagi adik-adik. Gimana kabarnya? Hari ini kita akan belajar tentang tema 1, subtema 1, pembelajaran 3. Jenis-jenis ekonomi manusia dan hari menanam pohon. Ayo membaca. Menanam pohon. Indonesia dikatakan sebagai paru-paru dunia. Sebutan itu disematkan karena di Indonesia terdapat hutan yang sangat luas. Daun-daun di hutan mengeluarkan oksigen berlimpah. Oksigen merupakan unsur penting bagi kehidupan. Namun, sayangnya, hutan kita semakin berkurang akibat kebakaran atau penebangan hutan di luar secara liar. Oleh karena itu, pemerintah bersama rakyat berusaha mengurangi kerusakan hutan. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu menanam pohon di lingkungan. Pada tanggal 28 November diperingati Hari Menanam Pohon. Peringatan Hari Menanam Pohon pada tahun 2015 diawali sejak tanggal 26 November. Presiden melakukan penanaman pohon di Taman Hutan Rakyat Sultan Agung Sultan Adam, Kalimantan Selatan. Ada 10.000 pohon ditanam di hutan itu. Pohon yang ditanam pun bermacam-macam, termasuk pohon-pohon yang buahnya dapat dimakan. Kita dapat berperan serta untuk mengembalikan paru-paru dunia. Menanam pohon tidak hanya dapat dilakukan di hutan. Kita dapat menanam pohon di lingkungan sekitar kita. Semakin banyak pohon di lingkungan kita, semakin banyak pula pasokan oksigen bagi kehidupan. Pengertian, tanggung jawab, dan jenis-jenisnya. Pengertian tanggung jawab. Pengertian tanggung jawab adalah sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewenangannya yang seharusnya dia lakukan, baik terhadap diri sendiri, keluarga, masyarakat, lingkungan, alam, sosial dan budaya, negara, maupun Tuhan Yang Maha Esa. Jenis-jenis tanggung jawab. Yang pertama yaitu tanggung jawab terhadap diri sendiri, lalu yang kedua tanggung jawab terhadap keluarga, lalu yang ketiga tanggung jawab terhadap masyarakat, yang keempat tanggung jawab terhadap bangsa dan negara, lalu yang kelima tanggung jawab terhadap Tuhan. Apa sih yang dimaksud ekonomi itu? Kegiatan ekonomi adalah semua kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jenis-jenis usaha ekonomi masyarakat. 1. Agraris. Di Indonesia dikenal sebagai negara agraris. Sebutan ini disebabkan karena banyaknya penduduk bermata pencaharian sebagai petani. Hasil pertanian dan perkebunan antara lain padi, jagung, ubi, kedelai, sagu, umbi-umbian, sayur, dan buah-buahan. Perkebunan adalah kegiatan menanam lahan dengan tanaman keras yang umur lebih dari 6 bulan. Tanaman musiman berumur pendek yaitu misalnya seperti tanaman tebu, tembakau, dan rosella. Lalu tanaman tahunan yang berumur panjang yaitu tanaman kelapa sawit, kopi, cengkeh, teh, karet, cendana, lada, dan kayu putih. Hasil perkebunan di Indonesia menjadikan komoditas unggul ekspor. Peternakan. Peternakan adalah kegiatan usaha budidaya hewan yang diambil hasilnya. Hasil peternakan terdiri atas daging, telur, susu, kulit, dan bulu. Jenis peternakan dapat dibedakan sebagai berikut. A. Peternakan hewan kecil, misalnya
kelinci, kambing, domba, dan biri-biri. Lalu yang kedua, peternakan hewan besar, misalnya sapi, kerbau, dan kuda. Lalu yang ketiga, peternakan unggas, misalnya ayam, itik, burung, dan puyuh. Ketiga, perikanan. Perhatikan usaha perikanan di sekitarmu. Di sekitarmu mungkin terdapat budidaya ikan di kolam. Inilah salah satu contoh usaha perikanan. Perikanan darat, yaitu usaha memelihara dan menangkap ikan di perairan darat. Perikanan darat terdiri atas perikanan air tawar dan perikanan air parau. Perikanan air tawar dilakukan di sungai, rawa, danau, waduk, dan atau bendungan. Jenis ikan yang dibudidaya yaitu lele, nila, mujair, gurame, dan ikan mas. Lalu perikanan air laut, yaitu usaha penangkapan ikan di pantai atau di laut. Di Indonesia, usaha penangkapan ikan di laut dilakukan nelayan tradisional. Pada musim ikan, nelayan akan memperoleh banyak hasil tangkapan. Laut juga menghasilkan udang, kerang, rumput laut, mutiara, dan garam. Pertambangan. Dilihat dari kondisi geologis, wilayah Indonesia mengandung banyak barang tambang. Potensi barang tambang yang melimpah hendaknya dimanfaatkan bagi kemakmuran masyarakat. Barang tambang dapat dibedakan sebagai berikut. Barang tambang mineral logam, misalnya emas, perak, tembaga, timah, bauksit, dan nikel. Lalu, barang tambang mineral non-logam, misalnya yaitu belerang, gipsum, marmer, dan batu gamping. Lalu, barang tambang sumber energi, misalnya minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Kehutanan. Dahulu, hutan Indonesia bagaikan hamparan karpet hijau dilihat dari udara. Hutan Indonesia berperan penting sebagai paru-paru dunia. Hutan juga berfungsi sebagai tempat berkembang biaknya berbagai fauna. Dari segi lingkungan, hutan menjadi daerah resapan air hujan. Sayangnya saat ini, luas hutan di Indonesia semakin sempit. Tidak lagi terlihat hamparan karpet hijau dari udara ketika melintas di wilayah Indonesia. Ini tidak lepas dari alih fungsi lahan hutan untuk kawasan pemukiman dan perkebunan. Hasil dari hutan di Indonesia antara lain yaitu kayu jati, merati, ulin damar, dan rotan. Perdagangan. Perdagangan adalah kegiatan membeli barang dagang dan menjualnya kembali kepada konsumen. Kegiatan berdagang muncul ketika kemampuan manusia atau suatu negara menyediakan barang kebutuhan bersifat terbatas. Akhirnya, terjadi saling tergantung dalam memenuhi barang kebutuhan. Terakhir, industri. Perindustrian adalah kegiatan mengubah bahan mentah menjadi barang setelah jadi atau barang jadi. Bahan mentah diperoleh dari melimpahnya sumber daya alam. Usaha industri dapat dilakukan secara perorang atau kelompok. Usaha industri dapat dikelompokkan industri rumah tangga atau home industry, lalu industri sedang, dan industri besar. Contoh industri di Indonesia adalah industri makanan dan minuman, kosmetik, obat-obatan, garmen, dan elektronik. Sekian dan terima kasih. Untuk tugas,